Selamat malam. Pada kesempatan ini mungkin ada pemirsa yang di Facebook akan mencoba memberikan banyak penjelasan tentang perjuangan Tompaso terhadap keberadaan Pertamina Geothermal Energy, dan sebelumnya saya akan berikan tayangan berikut ini yang mungkin bisa kita pikirkan bersama. Video ini menayangkan tentang areal di 200-300 meter dari LTP 56 yang sementara menghasilkan listrik ini, dan kondisinya memang sudah tidak ada mata air yang dulunya sumber mata air maksudnya. Berikut mungkin salah satu juga akibat negatif dari adanya Pertamina Geothermal Energy yang sudah merubah areal pertanian menjadi jalur pipa, sehingga ada beberapa lokasi yang diuruk dan mengganggu aliran air yang ada di areal sawah dari beberapa lokasi di desa di Tompasoraya. Ini akibat dari pendangkalan dan pengurukan tanah dari Pertamina Geothermal Energy. Demikian beberapa hasil visual yang memang nyata terjadi di lapangan, beberapa akibat dari adanya Pertamina Geothermal Energy atau dihadirkan PLTP 56 di Tompasoraya. Berikut ini mungkin akan saya paparkan sedikit tentang bagaimana perjuangan Tompasoraya untuk memperoleh keadilan. Walaupun tayangan ini sudah kita buat di tahun 2019 awal perjuangan, di episode yang keberapa yang sudah beberapa kali diperjuangkan. Dan penjelasan ini mungkin tidak terlalu detail, tetapi mungkin bisa memberikan penjelasan bagi orang Tompasoraya atau bagi mereka yang berkepentingan atau merasa peduli dengan perjuangan Tompasoraya. Ini momentum juga menyampaikan perjuangan Tompaso karena sekarang ada pergantian general manager di PT Pertamina Geothermal Energy area
Lahendong. Daftar isian masalah ini memang merupakan bagian yang terpisahkan dari perjuangan Tompaso sejak tahun 2005-2006 sampai saat ini. Dan puncaknya pada Sabtu tanggal 2 November tahun kemarin, tahun 2019, diadakan musyawarah semua stakeholder Tompaso Raya, Tompaso Barat, dan Tompaso. Dan di situ dihasilkan beberapa pembicaraan-pembicaraan yang akan diperjuangkan dan sementara diperjuangkan saat ini. Pertama tentang nomenklatur atau nama dari Pertamina Geothermal Energy yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berada di wilayah pertambangan atau di Sinusa Panas Bumi harusnya mengikuti wilayah kerja WKP dari Pertamina itu. Dan masalah yang pertama memang di Tompaso Raya adalah nomenklaturnya. Kita ketahui bahwa PT Geothermal Energy yang ada di Sulawesi Utara hanya PT Pertamina Geothermal Energy Area Lahendong yang saat ini sudah sampai 6 klaster atau 3 pembangkit yang 440 megawatt, dan salah satunya atau 2 klaster ada di Tompaso. Dan kenapa diperjuangkan nomenklatur ini? Karena pada saat penentuan wilayah kerja pertambangan atau izin usaha pertambangan ini ada pada tahun 2003 masih bergabung Minahasa keseluruhan dan Tomohon pada waktu itu masih Minahasa. Dan saat ini mungkin tidak relevan lagi karena sudah otonomi daerah sendiri, maka seharusnya nomenklatur sesuai dengan perundangan yang berlaku seharusnya berubah. Dan itu yang menjadi concern pertama sebagai wujud kedaulatan Tompaso terhadap PT Pertamina ini atau klaster yang ada di Tompaso Raya, klaster 56. Maka diharapkan ada perubahan nomenklatur menjadi PT Pertamina Geothermal Energy Area Tompaso. Jadi ini merupakan wujud pengakuan atau penghargaan terhadap Tompaso Raya. Tetapi juga ini akan membawa efek multiplier efek terhadap Tompaso Raya. Dua mungkin yang bisa dijelaskan bahwa pada saat sebelum eksploitasi masih pada uji coba pada tahun 2007 sebelum mulai eksploitasi, Pertamina sudah berinisiatif untuk membangun komunikasi dengan masyarakat Tompaso Raya yang pada waktu itu masih Kecamatan Tompaso. Belum ada Tompaso Barat dan Tompaso, masih bersatu. Maka melalui GM waktu itu Muhammad Irhas direkomendasikan setelah pertemuan di Town Sewer ada pembentukan tim untuk membahas hasil pertemuan pada waktu itu pada tanggal 10 Oktober tentang bagaimana kewajiban dari Pertamina Geothermal Energy, sehingga pada waktu itu berinisiatif seluruh tim yang menjadi perwakilan, tim 9 dan tim 7 dikerucutkan menjadi tim 7, dokumennya ada, dan pada saat disampaikan tidak terjadi kesepakatan karena PT Pertamina Geothermal Energy mencabut kembali pernyataannya untuk tidak mengakui proses
musyawarah yang ada pada waktu itu. Sehingga mungkin bisa direkomendasikan untuk dibentuk kembali tim bersama tentu dengan pemerintah agar supaya memfasilitasi ini. Kemudian berikut mungkin yang menjadi persoalan sekarang, Pertamina Geothermal Energy tidak menyesuaikan dengan legal formal yang ada atau peraturan perundangan yang berlaku. Tentu tidak bisa dibahas secara detail di sini, tapi paling tidak perubahan perundangan yang berlaku yang paling menonjol adalah tentang keterlibatan masyarakat dalam perusahaan PT Pertamina sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2014 tentang panas bumi, perubahan atas undang-undang yang sebelumnya. Maka masyarakat bisa dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dalam berbagai hal di Pertamina ini. Tentu tidak serta-merta, tetapi diatur sebagaimana mestinya. Kemudian tentang Undang-Undang Nomor 40 tentang PT atau perseroan terbatas, merujuk tentang bagaimana tanggung jawab dari PT Pertamina tentang tanggung jawab sosial lingkungan atau DJSL. Tentu kita belum melihat atau warga Tompaso belum melihat secara konkret apa yang dilakukan oleh Pertamina atau pemerintah dalam rangka membangun Tompaso Raya. Lebih-lebih tentang kembali menata lingkungan yang tentu mau tidak mau, suka tidak suka, seperti tayangan tadi, terjadi perubahan-perubahan sehingga ada ekses negatifnya. Kemudian tentang yang penting adalah Undang-Undang Nomor 33 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Maka tentu ada di dalamnya tentang dana bagi hasil. Dan sesuai dengan paparannya, sebetulnya tahun ini ada sekitar 7-8 miliar yang dialokasikan kepada kepentingan Tompaso Raya. Tetapi itu belum terlihat bagaimana realisasinya. Dan tahun-tahun kemarin pun selama 3 tahun setelah produksi belum terlihat konkret hasil dari dana bagi hasil itu. Tentu ini outputnya mungkin ada musyawarah atau pertemuan-pertemuan bagaimana mengkonkretkan dana bagi hasil itu, tentu terlihat untuk kepentingan Tompaso Raya. Kemudian berikut yang menjadi persoalan pada waktu pembebasan tanah pada sejak tahun 2005, ada tanah-tanah yang menjadi milik desa atau hak wilayah desa. Tentu kita kalau orang Tompaso sudah mengerti, sudah tahu, maka tanah ini dibebaskan secara sepihak. Mengapa sepihak? Karena memang tidak secara transparan, dan hasil pembebasannya apakah itu dalam bentuk uang yang diberikan ke desa dan kemana uang-uangnya, atau dalam bentuk yang lain. Kalau begitu peraturan perundangan yang ada tentang hak wilayah desa tentu berbeda, karena status tanah itu tidak bisa dipindah tangankan kecuali ada penggantian tanah. Tentu ini memerlukan tim untuk meneliti lagi, menginvestigasi, dan mungkin juga karena jalan sudah terjadi pengalihan alih fungsi dan ada jalur-jalur pipa, tentu sebelum produksi sudah disepakati untuk ada
perbaikan-perbaikan jalan atau pembentukan jalan baru, jalan produksi untuk pertanian. Ya, mungkin itu yang mungkin bisa lagi dilihat. Nah, masalah berikut yang paling urgent adalah tentang mata air. Tentu mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa secara realita di lapangan bahwa proses pemboran itu mengakibatkan mata air itu menjadi sedikit atau mati atau tidak ada lagi sumber air itu. Sehingga untuk proses pemboran di area yang baru di Tonseur Raya itu terjadi pro kontra, karena di sana lokasi hulu peresapan air atau bank air di sana, dan di sana akan dibor lagi mungkin pada tahun depan. Nah, maka ini juga yang perlu menjadi concern dari Pertamina, pemerintah, dan masyarakat untuk lagi cari jalan keluar yang terbaik, sehingga juga mata air yang sudah tidak ada atau yang existing sekarang harusnya Pertamina harus merehabilitasi lingkungan yang ada agar supaya akan muncul mata air yang baru, atau air irigasi dibantu ditata oleh Pertamina Geothermal Energy. Tentu perusahaan ini sangat mampu untuk membantu masyarakat atau petani untuk mencari sumber-sumber mata air untuk pertanian. Kemudian ada contoh-contoh tentang pencemaran lingkungan di mana-mana kita sudah mengetahui. Salah satunya belum terasa di Tompaso, tentang hasil-hasil tentang pencemaran udara. Seringkali mengakibatkan pencemaran udara karena memang tidak dipasang silencer atau peredam suara yang disepakati waktu sebelum produksi. Kekhawatiran berikutnya adalah zat-zat kimia yang waktu pemboran itu dimasukkan atau menjadi katalis untuk pemboran, dikhawatirkan akan terasa pada waktu-waktu ke depan. Seperti mungkin peristiwa di Buyat sana, di Minahasa Selatan, pemboran oleh salah satu perusahaan Amerika. Maka untuk hal itu tidak terjadi, maka Pertamina harus selalu secara rutin mengecek kualitas air atau bagaimana supaya mencegah agar supaya tidak terjadi pencemaran logam-logam berat di air permukaan dan sumur dari Tompaso Raya. Kemudian mungkin concern yang berikut, kita tahu bahwa ada yang namanya pipa atau jalur R1 atau R2 atau reinjection. Maka di situ terjadi pengurukan tanah atau reklamasi. Maka sudah disepakati untuk sebelum pelaksanaannya ditata, tapi pada saat sekarang ini mungkin ada hal yang perlu diperbaiki oleh Pertamina atau jalan yang ada harus diperbaiki agar supaya bisa digunakan oleh masyarakat. Mungkin itu beberapa penyampaian kami secara singkat kepada masyarakat Tompaso Raya atau kepada
pemirsa yang bisa mendengarkan ini, maka mungkin ada hal-hal yang menjadi concern ke depan untuk membantu perjuangan Tompaso Raya. Demikian mungkin penjelasan dari kami sebagai Ketua Aliansi Masyarakat Tompaso Raya, agar supaya hal-hal yang perlu diperhatikan baik oleh Pertamina, pemerintah, dan masyarakat boleh difasilitasi. Demikian, terima kasih, selamat malam.